Kadang kita berpikir, hidup ini hanya bisa berubah kalau kita disiplin. Kita memaksa diri bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, menekan dorongan-dorongan malas, dan berharap perubahan akan terjadi, hanya karena kita mematuhi serangkaian aturan. Tapi sejujurnya, berapa lama itu bertahan? 2 hari, 3 hari, atau seminggu? Hingga akhirnya kita kembali ke pola lama, kembali ke zona nyaman, kembali ke diri yang tak jauh berbeda dari sebelumnya. Hari ini, aku ingin mengajakmu untuk melihat sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah benar-benar kamu sentuh, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada disiplin. Itu adalah obsesi. Tapi jangan bayangkan obsesi dalam arti negatif. Bukan kegilaan yang membuatmu kehilangan arah, dan bukan kelekatan yang merusak. Yang kumaksud adalah obsesi yang membuatmu hidup, obsesi yang mengalir di nadi, obsesi yang membuatmu tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat, dan obsesi yang membuatmu tersenyum sendirian karena kamu tahu, hidupmu mulai menemukan arah. Mari kita mulai dari satu hal yang sederhana. Disiplin adalah alat, obsesi adalah bahan bakarnya. Disiplin tanpa obsesi seperti mobil tanpa mesin. Kamu bisa mendorongnya, tapi kamu akan cepat lelah. Kamu bisa memaksakan diri, tapi kamu tidak bertahan lama. Disiplin membuatmu melangkah, tapi obsesi membuatmu berlari. Disiplin membuatmu konsisten, tapi obsesi membuatmu tidak mungkin berhenti. Dan seringkali, hidup tidak berubah karena kita kurang disiplin. Hidup tidak berubah karena kita tidak punya sesuatu yang benar-benar ingin kita raih dengan sepenuh hati. Pernahkah kamu melihat seorang musisi bermain sampai jarinya berdarah? Pernahkah kamu melihat seorang pelukis yang melupakan makan, hanya karena merasa terpanggil untuk menyelesaikan satu sapuan kuas lagi? Atau seorang atlet yang bangun sebelum matahari terbit bukan untuk memaksakan diri, tapi karena hatinya menuntun dirinya ke lapangan? Mereka semua tampak disiplin. Tapi kalau kamu lihat lebih dekat, mereka sebenarnya tidak sedang disiplin, mereka sedang terobsesi. Dan obsesi bukan sekadar ingin, obsesi adalah aku harus. Obsesi adalah ketika kamu tidak bisa membayangkan hidup tanpa mengejar hal itu. Obsesi adalah ketika kamu tidak sedang melarikan diri dari kesulitan, tapi kamu berlari ke arah sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Obsesi adalah ketika kamu berhenti menunggu motivasi, karena kamu sudah terbakar dari dalam. Obsesi membuat waktu terasa lebih cepat. Kamu bekerja dalam diam, tapi sesuatu di dalam dirimu terasa hidup. Kamu merasa seperti sedang mengikuti sebuah panggilan, dan panggilan itu membuatmu melupakan rasa takut. Disiplin mungkin membuatmu takut gagal, tapi obsesi membuatmu terlalu fokus pada impianmu, sampai kamu lupa bahwa ada yang namanya gagal. Saat kamu punya obsesi, kamu tidak lagi memaksakan diri, kamu bergerak karena kamu ingin, kamu belajar karena kamu cinta, dan kamu berlatih karena kamu lapar. Lapar untuk menjadi lebih baik, lapar untuk menyempurnakan sesuatu, lapar untuk menjawab pertanyaan paling penting dalam hidup. Apakah aku sudah menjadi diriku yang terbaik? Disiplin bisa datang dan pergi. Tapi obsesi adalah api yang menyala tanpa kamu minta. Namun, agar api itu menyala, kamu harus menemukan apa yang benar-benar kamu inginkan. Bukan apa yang orang lain bilang penting, bukan apa yang orang lain harapkan dari dirimu, bukan pekerjaan yang kelihatan keren, bukan mimpi yang terlihat megah di mata dunia, tetapi mimpi yang membuatmu bergetar, mimpi yang membuatmu diam lama, sebelum akhirnya kamu berbisik, aku ingin ini. Dan jika kamu berkata, aku tidak tahu apa obsesiku, mungkin sebenarnya kamu hanya belum mengizinkan dirimu untuk jujur. Kita sering tahu apa yang membuat kita hidup, tapi kita takut mengakuinya. Takut dianggap tidak realistis, takut dicemooh, atau takut gagal di depan mata banyak orang. Padahal obsesi tidak peduli dengan penilaian siapapun. Obsesi hanya peduli pada satu hal. Apakah kamu cukup berani untuk mengejarnya? Coba ingat kembali masa kecilmu. Ingat apa yang membuatmu begitu tenggelam, sampai waktu terasa hilang. Ingat apa yang membuatmu tidak perlu disuruh untuk melakukannya. Ingat apa yang membuatmu tersenyum tanpa alasan. Kadang, jawaban kita ada di masa lalu kita, tapi kita menguburnya di balik tuntutan hidup orang dewasa. Atau kalau bukan itu, coba perhatikan apa yang membuatmu iri pada orang lain. Iri bukan karena mereka lebih sukses, tapi iri karena mereka melakukan sesuatu yang diam-diam kamu ingin lakukan juga. Iri adalah panggilan dari jiwa. Ia bukan hanya cemburu, ia adalah petunjuk. Perasaan itu muncul untuk mengingatkanmu, kamu seharusnya ada di sana. Obsesi bukan berarti kamu bekerja tanpa henti sampai tubuhmu runtuh. Obsesi yang sehat tidak membuatmu hancur,
Obsesi yang sehat justru membuat hidupmu lebih terarah. Ia bukan membuatmu melupakan manusia lain, tapi membuatmu lebih menghargai waktu, energi, dan fokusmu. Obsesi membuatmu lebih bijak memilih siapa yang boleh masuk ke hidupmu, apa yang pantas kamu pikirkan, dan mana yang harus kamu lepaskan. Obsesi memberi kamu alasan untuk bangun, bahkan ketika dunia sedang terasa berat. Obsesi memberi kamu cahaya, bahkan ketika pikiranmu sedang gelap. Obsesi memberi kamu kehidupan kedua, kehidupan di mana kamu tidak lagi sekadar bertahan, tapi benar-benar hidup. Dan mungkin, selama ini yang kamu sebut disiplin, sebenarnya hanyalah bentuk paksaan yang kamu berikan pada diri sendiri. Kamu menekan, kamu memaksa, kamu menahan napas, dan berharap semuanya tertata. Padahal hidup bukan tentang menekan perasaan, hidup adalah tentang mengikuti aliran yang tepat, dan obsesi adalah aliran itu. Ketika kamu punya obsesi, kamu mulai memperhatikan detail kecil. Kamu mulai ingin memperbaiki hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Kamu mulai ingin bertahan lebih lama, belajar lebih banyak, mencoba lagi ketika gagal, bukan karena kamu disiplin, tapi karena kamu tidak tahan jika itu tidak menjadi lebih baik. Obsesi membuatmu jujur pada dirimu sendiri. Ia menghapus keraguan, ia membentuk karakter, ia mengubah ketakutan menjadi keberanian, ia mengubah kelemahan menjadi latihan, dan ia mengubah waktu menjadi investasi. Obsesi membuatmu melakukan semua hal yang ingin kamu lakukan, tanpa harus disuruh, tanpa harus dimotivasi, dan tanpa harus dimarahi oleh diri sendiri. Obsesi membuatmu hidup seperti air mengalir. Tanpa dipaksa, tanpa melawan arus, dan tanpa drama. Obsesi adalah panggilan yang lembut, tapi kuat. Ia tidak berteriak, ia hanya berbisik. Namun bisikan itu menggema di seluruh dirimu, memintamu untuk mendekat, memintamu untuk mencoba, memintamu untuk percaya bahwa kamu memang terlahir untuk sesuatu yang besar. Dan mungkin kamu bertanya, kalau begitu, bagaimana caranya menemukan obsesi itu? Aku tidak akan memberimu jawaban yang rumit. Jawabannya hanya satu, dengarkan hidupmu. Dengarkan apa yang membuatmu tergerak, dengarkan apa yang membuatmu lupa makan, dengarkan apa yang membuatmu ingin kembali berulang-ulang, dengarkan apa yang membuatmu merasa damai dan gelisah pada saat yang sama. Obsesi adalah gabungan antara kenyamanan dan ketidaknyamanan. Nyaman karena kamu seperti pulang, dan tidak nyaman karena kamu tahu kamu belum sampai. Obsesi membuatmu selalu ingin bergerak, bukan untuk lari, tapi untuk mendekat. Dan ingat, obsesi yang benar tidak membakar dirimu habis, ia membakar jalan yang akan kamu lalui. Ia menerangi langkahmu, ia membuatmu berjalan lebih ringan, bukan lebih berat. Ia membuatmu melihat ke depan, bukan ke bawah. Ia membuatmu berterima kasih pada setiap kegagalan, karena setiap kegagalan adalah petunjuk bahwa kamu sedang bergerak menuju sesuatu yang penting. Jadi, ketika kamu merasa tersesat, jangan cari disiplin, cari obsesi. Karena obsesi yang tepat akan melahirkan disiplin secara alami. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk konsisten, kamu tidak perlu memaksa diri untuk bekerja, kamu tidak perlu memaksa diri untuk fokus. Obsesi akan melakukannya untukmu. Ia akan memanggilmu, ia akan menarikmu, dan ia akan menghidupkanmu. Kamu tidak butuh disiplin, kamu butuh sesuatu yang membuatmu tidak mungkin berhenti. Dan hari ini, aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa hal yang membuatmu ingin hidup lebih lama? Apa hal yang membuatmu ingin mencoba lagi meski gagal berkali-kali? Apa hal yang membuatmu merasa bahwa mungkin hidup ini tidak sia-sia? Apakah itu menulis, bernyanyi, mengajar, menciptakan sesuatu, menolong orang lain, atau membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya? Apapun itu, jangan remehkan suaranya, jangan abaikan bayangannya, jangan biarkan dunia mematikan apinya, karena mungkin, disinilah hidupmu seharusnya berada. Mungkin inilah yang selama ini kamu cari. Dan jika nanti kamu berhasil menemukan obsesi itu, jangan biarkan siapapun meremehkannya. Ingat, hidupmu bukan milik mereka, hidupmu adalah milikmu. Dan kamu tidak harus meminta izin untuk mengejar sesuatu yang membuat jantungmu berdetak lebih kencang. Di akhir perjalanan, kamu tidak akan menyesal karena kurang disiplin. Kamu akan menyesal karena tidak mengejar sesuatu yang kamu cintai dengan sepenuh hati. Hari ini, izinkan dirimu mulai, meskipun pelan, meskipun ragu, meskipun takut. Izinkan obsesi itu tumbuh, biarkan ia membimbingmu, biarkan ia mengubahmu. Karena kamu layak hidup untuk sesuatu yang membuatmu merasa hidup. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Semoga kata-kata ini bisa menemanimu, menguatkanmu,
dan mungkin sedikit membangunkan sesuatu di dalam dirimu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh menekan tombol subscribe, like, atau share, tapi hanya jika kamu ingin, tanpa paksaan, tanpa tuntutan. Cukup lakukan kalau hatimu bilang video seperti ini layak menemani lebih banyak orang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, jaga dirimu, dan jangan pernah takut untuk terobsesi pada hal yang membuatmu hidup.